Baik, saudara sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya pun. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, hadir semua. Mahasiswa sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya bisa bertemu kembali di mata kuliah pengetahuan lingkungan. Hari ini kita akan membahas tentang satu materi yang sangat penting karena ini sangat berhubungan dengan kehidupan manusia, begitu ya. Materi hari ini kita akan belajar tentang polusi tanah, begitu ya. Nah, saudara sekalian, sebelum kita mempelajari dan berdiskusi lebih lanjut tentang polusi tanah, kita coba saksikan beberapa gambar berikut. Ini apa? Tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah, begitu ya. Tempat pembuangan sampah. Hari ini, begitu ya, setelah pertumbuhan manusia semakin banyak, semakin lama semakin banyak, begitu ya. Dulu kita ketahui bersama jumlah manusia jumlahnya masih sedikit. Dulu cuma ada dua, Nabiullah Adam dan Bunda Hawa, begitu ya. Kemudian diturunkan ke muka bumi ini. Allah kemudian menjelaskan dalam Al-Quran, kita semuanya itu, manusia itu diciptakan dari sepasang, satu laki-laki dan satu perempuan. Kemudian waja'alnakum syu'uban, dan Allah menjadikan kalian itu bersuku-suku, kemudian waqabailan, dan kemudian berbangsa-bangsa untuk apa? Lita'arafu, untuk kemudian saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, semakin bertambahnya penduduk itu, maka hasil samping dari aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-harinya itu menghasilkan sampah. Semakin lama semakin banyak sampah. Seiring dengan kemudian perkembangan zaman, macam-macam sampah yang diproduksi juga kemudian semakin banyak. Dulu untuk membungkus makanan pakai daun, ya. Daun itu menjadi satu-satunya, zaman dahulu satu-satunya alat yang digunakan untuk membungkus. Ternyata daun kemudian memiliki banyak kelemahan. Apa kira-kira kelemahan daun digunakan untuk membungkus makanan? Mudah robek semisal. Dua, apalagi? Cepat layu, betul. Dia cepat layu. Kalau sudah layu sudah sulit untuk digunakan. Apalagi? Apalagi mudah bocor begitu. Atau kemudian semakin kesini, kenapa kok tidak membungkus ini menggunakan daun pisang? Daun pisangnya sudah susah Pak nyarinya Pak, kan begitu. Ketersediaannya kemudian semakin lama semakin sedikit. Oleh karena itu manusia berpikir, dia menciptakan pembungkus-pembungkus baru, begitu. Ternyata pembungkus-pembungkus baru itu mendatangkan masalah, kan begitu. Ini yang pertama. Ini gambar yang kedua. Kalau tadi di tempat pembuangan sampah, kalau yang ini dibuang sembarangan. Buanglah sampah pada kalinya. Dibuang di kali, bukan pada tempatnya. Saya kadang-kadang kita juga coba saudara kalau pagi begitu yang menyaksikan di beberapa ledeng yang ada di sekitar kota metro ini. Begitu kan? Ketika air itu kemudian dialirkan lumayan tinggi badan airnya, begitu ya. Sampah yang kemudian ikut mengalir juga banyak sekali. Saya juga beberapa kali kalau kemudian menyaksikan, enteng saja masyarakat itu, ya, buang sampah begitu ke ledeng itu, buang sampah begitu. Anda salah satunya? Bahkan saya pernah ketemu kasur saudara sekalian. Kasur bekas juga dilempar ke ledeng begitu, begitu juga dilempar. Ini kan bahaya kalau lama-lama kemudian aktivitas ataupun kebiasaan manusia, kebiasaan warga seperti ini. Ada TPS liar, ada tempat-tempat yang kemudian itu sebenarnya bukan tempat pembuangan sampah, tapi kemudian jadi tempat pembuangan sampah. Sampai kemudian ditulis macam-macam. Ya, pertama, dilarang membuang sampah di sini. Iya, di tulisan itu nggak dibuang, di bawahnya dibuang. Nggak di sini memang begitu ya. Misalnya di sini, sebelahnya memang begitu.
Sampai ada tulisan umpatan kan yang membuang sampah di sini disensor gitu kan. Atau ada doa-doa, kemudian doa-doa mengancam, ya Allah begitu ya. Ini ada apa? Berikanlah azab kepada orang yang membuang sampah di sini begitu. Tulisannya macam-macam. Itu fenomena-fenomena yang kemudian muncul begitu ya di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, saudara sekalian, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep pencemaran tanah, apa itu pencemaran dan apa itu tanah, begitu ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis berbagai fenomena pencemaran tanah dan penyebabnya, begitu. Yang kedua, yang ketiga, menganalisis dampak apa saja yang ditimbulkan dari pencemaran tanah. Adapun kemudian tujuan pembelajaran kita pada mata kuliah ini, yang keempat adalah mengidentifikasi berbagai cara untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah. Dan yang terakhir, saudara harus mampu nantinya menyusun strategi bagaimana cara mengolah sampah ini begitu ya, menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Yang sampah yang awalnya menjadi musibah dirubah kemudian menjadi berkah, begitu ceritanya, begitu ya. Sampah yang awalnya itu musibah bagi lingkungan, bagi masyarakat, mengotori tanah, mengotori air, kemudian menimbulkan bau, mengganggu, begitu, mengganggu pemandangan dan sebagainya. Bagaimana caranya kemudian saudara susun strategi melalui nanti pembelajaran proyek menjadi berkah. Apa itu berkah? Mendatangkan manfaat, mendatangkan keuntungan, mendatangkan keindahan. Begitu ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sekarang kita lanjut ke yang pertama. Polusi. Apa itu polusi? Siapa yang mau jawab? Satu-satu. Polusi adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, maupun materi ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan kurang atau tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Oke, betul. Masuknya makhluk hidup, zat ataupun kemudian materi ke dalam lingkungan yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak berfungsi sebagaimana peruntukannya. Nah, polusi itu ternyata bukan hanya zat, energi, materi atau partikel, tetapi juga termasuk makhluk hidup. Ya, ketika datangnya ia kemudian menyebabkan lingkungan yang ada di situ berubah. Begitu ya, berubah fungsinya jadi terganggu, maka itu disebut sebagai polusi namanya. Zat yang menyebabkan polusi disebut sebagai polutan, tepat. Nah, kapan satu zat, materi, partikel, makhluk hidup itu kemudian disebut sebagai polutan? Jika itu ada syaratnya. Yang pertama adalah jika jumlahnya melebihi normal. Jika jumlahnya melebihi normal, maka akan menjadi polusi. Contohnya apa kira-kira ini? Menjadi polusi ini kenapa? Karena jumlahnya terlalu banyak. Asap kendaraan. Asap kendaraan itu ya kendaraan kita butuhkan, kan begitu ya? Kendaraan itu kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Jika jumlahnya normal, ya normal-normal saja. Tetapi jika kemudian jumlahnya sudah semakin banyak, begitu ya, maka kemudian akan menjadi polutan. Maka kemarin begitu ya, ketika di Jakarta ada permasalahan polusi udara, yang di program yang dilakukan adalah apa? Pemerintah membuat kebijakan untuk mengurangi jumlah kendaraan. Beberapa pegawai dianjurkan untuk pergi ke kantor dengan menggunakan kendaraan umum. Seandainya kita itu di masyarakat Indonesia itu kendaraan umumnya, transportasi massalnya itu bekerja dengan baik, jumlahnya banyak, nyaman, aman, tepat waktu, murah, pasti kita tidak perlu repot-repot beli motor kan? Iya. Ngapain mahasiswa beli motor? Mau kita berangkat ke kampus, di depan kos kita lewat, misalnya kendaraan umum begitu kan? Murah, adem, begitu kan? Nyaman, aman, begitu. Atau juga barangkali pegawai-pegawai, kemudian kita tidak perlu membeli mobil kok sekarang. Seandainya transportasi massal itu nyaman, sebagaimana yang ada di negara-negara maju. Mereka berangkat kerja pakai kereta. Kereta itu kan mesinnya satu, gerbongnya panjang gitu. Ribuan orang bisa diangkut. Orang Indonesia
Kalau 1000 yang berangkat ke kantor, mobilnya 500 yang keluar. Berapa asap yang dikeluarkan? Ya, begitu. Jadi sesuatu itu dikatakan sebagai polutan jika memang jumlahnya yang berlebihan. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Apa contohnya? Dia dikatakan sebagai polutan karena apa? Karena dia berada di waktu yang tidak tepat. Ada yang bisa memberi contoh? Polutan karena berada di waktu yang tidak tepat. Yang kedua nanti beda, berada di tempat yang tidak tepat. Berada di tempat yang tidak tepat, itu juga akan menjadi polutan. Sampah itu jika dia berada di tempat pembuangan jadi polutan tidak? Tidak ya. Tapi jika dia ada di halaman kantor, dia akan jadi polutan. Kalau di waktu yang tidak tepat, ada yang bisa memberi contoh? Ayo. Ayo jawab, silakan. Oke, jadi bahan diskusi ya. Saya akan tagih di minggu depan. Oke, untuk contoh polutan berada pada waktu yang tidak tepat. Engkau datang di saat yang tidak tepat. Itu ini ya. Oke, saudara sekalian, itu pengertian polutan. Selanjutnya, ini pengertian polutan secara umum. Tadi sudah kita bahas bersama. Kemudian, nih, sumber utama polusi. Kita akan bahas tentang sumber-sumber polutan. Sumber utama polusi itu yang pertama, sumber polutan itu dibagi menjadi 2 kelompok besar dulu, begitu ya. Yang pertama itu karena proses alam, yang kedua karena kegiatan manusia. Dengan membahas ini nanti akan bisa menjawab tadi kapan dia disebut polutan. Oke, kita lanjut yang pertama, karena proses alam. Ternyata proses alam ini juga akan mampu ataupun bisa menyebabkan polusi di satu tempat. Begitu. Contoh yang pertama karena adanya gunung meletus. Apa yang terjadi ketika gunung itu meletus? Ada lahar yang menyembur, abu, kemudian pasir, batu-batuan. Yang itu ketika dia berada di tempat yang tidak tepat, maka dia akan menjadi polusi. Ketika dia menutupi areal pertanian, maka fungsinya akan berubah. Begitu. Polusi karena gunung meletus. Biasanya di lereng gunung, mahasiswa sekalian, kita ketahui bersama pasti ada apa di lereng-lereng gunung? Lereng gunung biasanya isinya apa? Lahan pertanian yang subur, ya kan? Semua di lereng-lereng gunung itu ada lahan-lahan pertanian yang subur. Ketika terjadi letusan gunung, habis semuanya, tertutupi oleh debu, tertutupi oleh pasir, begitu. Keberadaan debu dan pasir di lokasi pertanian yang awalnya subur itu menjadi polusi. Yang kedua, petir ataupun halilintar ini juga menjadi polusi. Apa kira-kira polusinya? Suara, betul. Yang ketiga, ada proses pembusukan. Misalnya ini ada tanah longsor, begitu ya. Kemudian ketika tanah longsor ada hewan banyak yang mati, terjadi pembusukan, itu juga akan mencemari lingkungan yang ada di situ. Misalnya dahulu, saudara sekalian, ketika bumi ini pernah kemudian dihantam oleh meteor yang sangat besar. Itu terjadi jutaan tahun yang lalu, begitu ya. Bumi ini dihantam oleh meteor yang sangat besar. Apa yang terjadi ketika dihantam oleh meteor itu? Banyak sekali organisme di muka bumi ini mati. Hampir semua organisme yang berada di permukaan bumi itu mati. Yang mampu bertahan hanya organisme yang berada di dasar laut. Kematian organisme dengan jumlah yang sangat banyak, kemudian dia membusuk, ternyata kemudian menimbulkan masalah yang baru. Kematian beberapa organisme
itu ternyata mampu membunuh organisme yang saat itu masih sebenarnya mampu bertahan hidup. Tapi karena kemudian banyak bangkai berserakan, banyak pembusukan, banyak penyakit begitu ya, maka kemudian mampu membunuh organisme yang lain. Begitu. Itu karena proses alam. Begitu. Proses alam ini banyak juga selain ini. Misalnya banjir, begitu ya. Banjir itu mampu mengangkut banyak sekali material dari satu tempat ke tempat yang lain, dipindahkan oleh banjir. Kan begitu. Di tempat yang baru kemudian menimbulkan permasalahan baru, mengganggu ekosistem yang ada di situ. Itu juga kemudian polusi. Tanah longsor semisal juga demikian. Begitu ya. Tanah longsor juga kemudian demikian. Itu sumber polusi yang berasal dari proses alam. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, sumber polusi yang berasal dari kegiatan manusia. Yang pertama, industrialisasi. Apa itu industrialisasi? Apa itu industri? Kegiatan kegiatan manusia untuk memproduksi suatu barang tertentu yang dibutuhkan manusia dalam skala yang sangat besar, menggunakan peralatan mesin yang besar. Apa yang dihasilkan oleh industri kok kemudian bisa menjadi sumber polusi? Apa? Limbahnya. Apalagi setelah limbahnya? Asapnya. Limbah itu apa saja kira-kira bentuknya? Limbah itu ada limbah padat, ya, ada padatan ya. Mungkin saudara ada yang di sini misalnya rumahnya di sebelah pabrik singkong, semisal. Ada limbah padatnya? Ada limbah cairnya? Ada, begitu ya. Kemudian aktivitas itu membutuhkan mesin, maka kemudian ada asap, begitu. Saudara juga ada yang barangkali tempat tinggalnya berada di sebelah pabrik yang kemudian asapnya lumayan setiap harinya. Banyak, begitu dia. Di Lampung ini banyak sekali pabrik-pabrik besar yang kemudian tentu saudara sudah familiar untuk melihatnya. Yang kedua, urbanisasi. Urbanisasi ini apa? Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Oke, itu sederhananya begitu. Nah, kenapa kemudian urbanisasi ini bisa menyebabkan polusi? Ada yang tahu? Kenapa urbanisasi kemudian menyebabkan polusi? Betul, karena dulu ada di kota A, kemudian dia berpindah ke tempat baru namanya B. B ini dulunya jumlahnya misalnya 100.000 penduduk, ketambahan orang yang kemudian berasal dari tempat A, maka jumlahnya semakin banyak. Pertambahan jumlah ini sudah pasti menghasilkan hasil samping yang kemudian lebih banyak menghasilkan polusi. Itu berhubungan sekali dengan yang namanya kepadatan penduduk. Walaupun kemudian contoh di kota yang selanjutnya tidak ada perpindahan, tetapi di kota itu pertambahan penduduknya sangat tinggi. Misalnya begitu, kotanya kecil, pertumbuhan penduduk sangat tinggi, jumlah penduduknya bertambah terus, maka itu juga menjadi salah satu sumber dari polusi. Yang selanjutnya adalah cara hidup. Ayo, siapa yang bisa memberi contoh kenapa cara hidup itu juga menjadi sumber polusi? Kenapa cara hidup itu menjadi sumber polusi? Hidup yang kurang baik, Pak, misalnya buang sampah sembarangan. Oke, bagus. Ada lagi yang kasih contoh? Siapa? Gini, saya kasih clue. Saudara pernah mendengar tidak misalnya suku Baduy yang punya cara hidup sendiri, ternyata masyarakat mereka itu mampu menjaga lingkungannya dengan baik. Kenapa suku Baduy lingkungannya bisa terjaga dengan baik? Karena cara hidup mereka bagaimana? Tidak merusak lingkungan, mengambil hasil hutan secukupnya saja. Dia tidak menggunakan apa kira-kira? Ya,
Mereka tidak mau menggunakan alat-alat yang kemudian datang dari luar. Mereka tidak menggunakan plastik dan sebagainya. Mereka berjalan kaki untuk pergi kemanapun, memasak menggunakan kayu bakar, gitu ya. Terus apa lagi? Nah, saudara sekalian, cara hidup ternyata juga mempengaruhi menjadi sumber utama polusi. Contoh, cara hidup gaya-gayaan. Ya, satu rumah ada suami, ada istri, anaknya 3. Tidak mau kalau kemudian pergi ke kantor, harus ke kantor bapaknya dulu, ngantar ayahnya, kemudian ngantar istrinya, kemudian ngantar anaknya. Enggak. Begitu. Atau kemudian karena itu kerepotan akhirnya membeli kendaraan baru. Ya. Atau yang kedua, anaknya sekolahnya sebenarnya sama-sama. Tetapi kemudian karena memang cara hidup, gaya hidup, anaknya masing-masing meminta kendaraan masing-masing. Jadi satu rumah warganya 4 atau 5, kendaraannya juga ada 5. Cara hidup apa lagi selain tadi contoh kendaraan yang kemudian menjadi sebuah polusi? Ayo. Ada contoh apa lagi? Konsumsi makanan, begitu ya. Wah, kalau saya mah maunya makanan itu makanan impor, begitu ya. Makanan lokalnya saya nggak ingin, begitu ya. Nggak suka makanan impor, semuanya dibungkus, dikemas plastik dan sebagainya. Apa begitu ya, makanan kok dibungkus daun gitu, kampungan, gitu misalnya kan. Itu juga cara hidup, berkendara, apa yang kita konsumsi, kemudian banyak hal yang mampu mencemari sebenarnya. Perubahan-perubahan lingkungan yang diakibatkan karena gaya hidup itu kemudian banyak sekali. Yang terakhir karena ekonomi. Apa itu ekonomi? Kenapa ekonomi menyebabkan aktivitas manusia dari sektor ekonomi juga mampu menyebabkan polusi? Apa contohnya? Karena punya duit. Kan begitu, anggapnya begitu. Cara gampangnya, karena kemudian ekonominya meningkat, ternyata sampahnya juga semakin banyak, begitu. Karena dia kemudian ekonominya semakin bagus, maka jumlah pakaiannya semakin banyak, begitu ya. Sepatunya banyak, semuanya banyak, kemasannya itu juga dibungkus dengan kemasan, ketika beli kemasannya kemudian dibuang, styrofoam bungkusnya dan sebagainya. Terus hari ini saudara sekalian yang lagi viral adalah apa coba? Limbah laundry misalnya, begitu ya. Itu juga karena kebiasaan peningkatan ekonomi. Ekonomi masyarakat semakin mapan, maka kemudian usaha laundry juga kemudian berkembang pesat. Apakah saudara temukan usaha laundry di kampung-kampung? Kan tidak. Begitu. Itu juga berhubungan dengan gaya hidup dan ekonomi. Semuanya kemudian berhubungan. Dan itu kemudian menyebabkan polusi, saudara sekalian. Nah, selanjutnya jenis-jenis polusi. Ya, sudah tahu semua ya jenis polusi. 1 polusi udara. Yang kedua polusi tanah. 3 air. 4 suara. Polusi udara contohnya apa? Asap kendaraan, asap pabrik, begitu ya. Itu kemudian mencemari udara kita. Kenapa? Apa yang kemudian terjadi jika udara kita tercemar? Susah bernapas, betul. Ada lagi? Badan jadi kurang sehat, lemes, begitu ya. Batuk, pilek, gitu ya. Namanya inspeksi saluran pernapasan atas, ISPAK, begitu. Ini itu belum terlalu berbahaya. Yang berbahaya adalah ketika misalnya CFC, klorofluorokarbon, karbon monoksida semakin lama semakin banyak, begitu ya. Ketika karbon monoksida semakin lama semakin banyak, saudara sekalian, lapisan ozon yang ada di atmosfer itu kemudian semakin sedikit. Kenapa? Karena lapisan ozon itu apa sih rumus kimianya? Rumus kimia ozon apa? O3, ya. Ozon itu O3. Sementara ini karbon monoksida. Karbon monoksida itu C dan O. Ini tidak stabil, saudara sekalian. Yang stabil adalah jika dia CO2. Kan begitu. Dulu belajar ya di kimia dasar ya. Maka karbon monoksida ini supaya dia stabil, dia akan ambil O1 dari O3 yang ozon itu. O-nya ditarik. Ketika O-nya ditarik, ozon itu yang awalnya O3, karena oksigennya kemudian terlepas satu, tinggal menjadi O2.
maka ini kemudian akan terlepas. Ozon itu, O3 itu membentuk ikatan yang sangat kokoh di atmosfer itu, tebal. Ketika O-nya ditarik oleh karbon monoksida, maka semakin lama semakin menipis. Begitu ya. Maka ada cerita ozon semakin menipis. Begitu secara kandungannya, begitu ya. Maka kemudian semakin lama ketika karbon monoksida karena aktivitas manusia semakin banyak, ozon akan semakin tipis karena O3 itu O-nya satu lagi ditarik oleh CO. Maka kemudian dia akan semakin lama semakin tipis dan akhirnya sinar ultraviolet akan kemudian langsung ke matahari. Kemudian polusi tanah yang kedua. Contoh polusi tanah apa? Sampah yang kemudian ditumpuk di atas tanah, kemudian menyebabkan apa? Tanah jadi berubah. Berubah menjadi apa? Setelah kemudian dikasih sampah di situ, tanah berubah menjadi apa? Kesuburannya terganggu, zat haranya dan sebagainya, begitu ya. Ada polusi air, pencemaran air. Apa polusi air? Ketika kemudian saat air itu masuk zat kimia ataupun yang lain, akhirnya kemudian berubah. Indikator air tercemar, saudara masih hafal ya? Satu, berubah apanya? Berubah warnanya, betul. Yang kedua, berubah rasanya. Yang ketiga, berubah baunya. Maka itu indikator air yang tercemar. Yang terakhir, polusi suara. Jika suara itu berada di tempat yang salah, suara itu berada di waktu yang salah, di waktu yang salah itu juga kemudian dia akan menjadi polusi. Contohnya apa? Di waktu yang salah? Yang di waktu yang salah tadi ketemu ya jawaban yang tadi. Di waktu yang salah, jika ada misalnya nyanyi begitu ya, orang gerang-gerang nyanyi, suaranya bagus, enak didengar, kita suka ya? Suka. Suaranya bagus, tapi kalau tengah malam, ya, saudara kalau pas mau tidur begitu ya, yang nyanyi suaranya bagus pun, tapi kalau di tengah malam waktunya istirahat, berada di waktu yang tidak tepat, begitu. Begitu ya contohnya ya. Ketemu jawaban yang tadi kan? Oke. Nah, lanjut saudara sekalian. Ini adalah diagram alir dari pencemaran tanah. Awalnya tanah itu subur saudara sekalian. Awalnya tanah yang subur, tetapi karena aktivitas yang tiga ini, pertama ada limbah pertanian, ada limbah pabrik, limbah domestik ataupun limbah rumah tangga masuk ke dalam tanah yang subur ini, akhirnya menjadi tanah tercemar. Padahal kita tahu tanah itu merupakan salah satu dari penyusun kerak bumi yang paling penting. Tanah itu kenapa? Tanah menjadi salah satu lapisan kerak bumi yang paling penting. Kenapa? Karena di atas tanah itulah kemudian tumbuh tetumbuhan. Dari tetumbuhan itu kemudian hewan bisa hidup, termasuk kita juga kemudian bisa hidup. Maka jika tanah ini kemudian tercemar, maka semuanya akan menjadi terganggu saudara sekalian. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke definisi sampah ya. Definisi sampah. Sampah adalah apa? Salah satu baca. Sampah adalah limbah yang bersifat padat, terdiri dari zat organik dan zat non-organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Begitu. Jadi kalau kita berbicara tentang sampah, begitu ya, itu adalah limbah yang bersifat padat. Berarti kalau bentuknya air, cairan itu bukan sampah. Limbah iya, tetapi bukan sampah, begitu ya. Sampah adalah zat bersifat padat yang terdiri dari organik dan non-organik. Apa itu beda organik dan non-organik? Organik yang bisa didaur ulang. Organik tidak bisa didaur ulang. Oke, satu, organik bisa didaur ulang, non-organik tidak. Ada lagi beda organik dan non-organik? Sumbernya. Kalau organik sumbernya dari alam. Kalau non-organik buatan manusia. Oke. Yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan. Maka sampah itu adalah jika dia sudah tidak digunakan lagi.
Banyak contohnya nanti, begitu ya. Nah ini sumber sampah, satu sampah domestik ataupun kegiatan rumah tangga, kantor, sekolah, begitu ya, rumah sakit dan sebagainya, itu merupakan contoh sampah domestik, begitu ya. Sampah hasil kegiatan industri, itu biasanya juga bentuknya padatan, begitu, dari kegiatan industri banyak ya. Kalau misalnya industri singkong, misalnya industri padi, industri nanas dan sebagainya, kemudian sampah yang bentuk padat juga banyak. Hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, apa itu? Kotoran hewan, apalagi? Misalnya kalau dari pertanian, kulit, ya, kulit jagung, kemudian apa lagi? Kalau padi apa hasilnya? Apa namanya itu? Jeraminya, begitu ya. Jagung itu ada bonggol jagung ataupun tongkol jagungnya, itu juga kemudian menjadi masalah. Ada juga kemudian sampah komersial dari hasil kegiatan perdagangan, sampah pasar dan toko, plastik, kardus, styrofoam, begitu ya. Apalagi nanti ini sampah konstruksi juga begitu. Apa sampah konstruksi? Ada batu, begitu ya, bata, semen, besi, potongan-potongan besi, begitu ya. Itu juga kemudian menjadi sampah. Yang terakhir adalah sampah dari jalan raya. Apa saja sampah dari jalan raya? Ayo, contohnya. Sampah dari jalan raya. Banyak aktivitas-aktivitas jalan raya. Ya, kemudian misalnya nih, sekarang kita banyak jalan yang sedang pembangunan, begitu ya. Dikeruk aspal, begitu ya. Dikeruk yang lain. Belum lagi nanti ada pelang-pelang jalan yang kemudian sudah tidak digunakan lagi dan sebagainya. Itu berasal dari jalan raya. Nah, sekarang kita akan membahas juga apa saja dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tanah. Yang pertama apa? Kerusakan struktur tanah. Struktur tanahnya kemudian menjadi rusak. Begitu. Tanah yang kemudian dulunya di bagian paling atas kemudian merupakan tanah yang subur, tetapi dikarenakan tumpukan tanah, akhirnya dia menjadi rusak strukturnya. Kemudian yang kedua, penurunan produktivitas tumbuhan. Karena tanahnya tidak lagi subur, tanahnya misalnya tercemar dari limbah pabrik, begitu. Akhirnya tumbuhannya tidak lagi bisa tumbuh dengan baik. Banyak, begitu ya. Banyak daerah-daerah lahan-lahan pertanian yang ada di masyarakat akhirnya kemudian sudah tidak subur lagi. Kenapa? Karena tercemar, begitu ya. Ada tercemar dari limbah pabrik dan sebagainya, ataupun kemudian banyak orang buang sampah, akhirnya tidak bisa lagi ditanamin komoditas-komoditas pertanian, begitu. Yang selanjutnya, kematian tumbuhan dan hewan ini lebih parah lagi. Karena kemudian tanahnya tercemar, tumbuhannya mati, hewan yang ada di situ juga mati. Maka saudara sekalian, indikator-indikator kesuburan tanah itu, kalau saudara melihat itu, salah satunya adalah karena keberadaan hewan yang ada di situ. Dulu saya kemudian, saudara sekalian, pernah melaksanakan riset, begitu ya, meneliti tentang kolembola tanah. Kolembola itu adalah organisme tanah, gitu ya, yang menetap di dalam tanah, dari mulai cacing, rayap, semut-semut, semua. Kalau saudara menggali tanah, hewan-hewan yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam, semua itu termasuk kolembola. Nah, itu keberadaan kolembola tanah ini menjadi salah satu indikator kesuburan. Jika tanahnya sudah tidak subur, tidak akan mungkin dia ada di situ. Begitu ya. Dia kemudian menjadi indikator, maka itu kita teliti, begitu ya. Saya dulu pernah meneliti di pinggiran daerah aliran sungai, dari das Berantas, dari kemudian Jombang sampai kemudian Surabaya, saudara sekalian. Kita dengan beberapa tim kemudian melakukan itu. Digali tanah itu 30 cm kali 30 cm, kedalamannya 30 cm, tanahnya diambil, kemudian kita bawa ke laboratorium dan kita ayak, kita tangkap semua kolembola tanah. Dan kita hitung jumlahnya, kita hitung jumlah jenis dan jumlah individu. Ada berapa jenisnya, ada berapa individu masing-masingnya. Dan ini akan menjadi indikator kesuburan. Bahkan saudara pernah tahu ini tidak? Di aliran sungai itu ada organisme yang kemudian berjalan di atas permukaan air. Namanya anggang-anggang kalau orang Malang nyebut. Ya. Pertanyaannya, kenapa anggang-anggang itu bisa berjalan di atas air, di atas sungai biasanya? Kenapa dia tidak tenggelam? Ada yang tahu? Itu dipengaruhi oleh tegangan permukaan air. Coba saudara tangkap beberapa anggang-anggang yang ada di sungai itu, yang bisa berjalan di atas air itu,
masukkan ke dalam satu ember yang besar, begitu. Kemudian diambil air dari sungai, air tempat dia hidup, pasti dia akan tetap bisa berjalan di atasnya, walaupun sudah berubah di atas baskom, begitu. Tapi coba cemari air itu, masukkan deterjen, tenggelam dia, karena tegangan permukaannya berubah, begitu. Itu namanya indikator kesuburan. Kemudian ada lagi gangguan keindahan, menimbulkan bau tidak sedap, begitu ya, dan juga tidak enak dipandang. Kalau dahulunya ada taman yang bagus, pinggiran jalan, bahu jalan pinggir itu kemudian bagus, tapi setelah kemudian dibuang sampah sembarangan, mengganggu pemandangan dan sebagainya, bukan begitu. Kemudian tempat faktor penyakit ini juga lebih berbahaya. Ketika sampah itu dibiarkan begitu saja berada di lingkungan sekitar, maka akan menjadi vektor, begitu ya, akan menjadi tempat hidupnya berbagai sumber penyakit, lalat di situ, begitu ya, apalagi nyamuk di situ, tikus di situ, kecoa di situ, dan kemudian dia akan menyebar ke lingkungan pemukiman warga, dan itu akan menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit. Nah, saudara sekalian, kita lanjut. Paradigma lama pengolahan sampah. Ini cara dulu. Paradigma lama pengolahan sampah adalah kumpul, angkut, buang. Pokoknya di rumah juga begitu, namanya sampah dikumpulkan, ikat, diangkut, dibuang. Kumpul, angkut, buang, kumpul, angkut, buang. Itu terus yang dilakukan. Sampah hanya akan terus bertambah di tempat pembuangan. Ini cara lama, saudara sekalian. Ini akan menimbulkan masalah. Masalah yang pertama apa? Beban TPA sangat tinggi, sementara luas lahan terbatas. TPA Metro di mana? Di Metro Utara. Luas tempat pembuangan sampah di Metro Utara itu tidak luas sebenarnya, tidak banyak. Jika sampah ini terus-menerus jumlahnya sangat banyak dipindahkan ke situ, tidak muat. Akhirnya apa? Pemerintah harus mencari lokasi tempat pembuangan akhir lagi yang baru. Belum lagi nanti di situ akan banyak sekali masalah. Saudara ingat dulu di TPA mana? Bandar Gebang meledak, kan begitu, karena amoniaknya yang semakin banyak. Sampah menumpuk akan menghasilkan gas metana, dan gas metana itu sangat mudah terbakar, akhirnya meledak di situ. Ketika ada sumber api, dia akan meledak, dan itu berbahaya. Operasional cost-nya tinggi, betul. Ketika sampah dengan paradigma kumpul buang, kumpul angkut buang, ini operasionalnya tinggi. Pertanyaannya sekarang, coba kita lihat. Ada berapa truk sampah yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kota Metro untuk ngangkut sampah? Banyak sekali, bukan? Berapa truk digunakan? Berapa orang yang harus dipekerjakan? Ini operasionalnya tinggi. Kebutuhan bahan bakar, gaji pegawai sampahnya dan sebagainya. Operasionalnya sangat tinggi. Maka ini paradigma lama, menimbulkan dampak boros sumber daya, kurang memberi ruang bagi peran masyarakat dan pelaku usaha. Maka, saudara sekalian, dengan melihat fenomena ini, maka kemudian harus kita ganti dengan sebuah paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Sampah itu harus kemudian yang ketiga, baru kemudian residunya yang kemudian dibuang. Sampah ini, saudara sekalian, yang pertama harus di-reuse. Apa yang kemudian masih bisa digunakan kembali, digunakan kembali. Apapun. Banyak ya gambar-gambarnya. Ada celana jeans dijadikan pot gitu ya, untuk nanam. Sepatu diisi tanah untuk nanam. Plastik wadah minyak goreng, plastik apapun kemudian digunakan kembali. Banyak plastik-plastik bisa digunakan kembali. Kemudian reduce. Apa ini? Mengurangi jumlahnya, membiasakan belanja membawa kantong sendiri. Kalau kemudian belanja cuma sedikit di Jusimart di dekat kampus kita, mau pakai plastik mah nggak usah begitu. Kalau cuma beli air mineral satu atau kemudian yang lain begitu. Saudara membeli belanjaan sedikit, kalau memang muat di tas, masukin tas saja. Kenapa harus diberi plastik kan begitu? Dikurangi, ayolah, gitu ya, kurangi yang begitu. Misalnya kalau pertemuan rapat-rapat, jangan menggunakan air minum kemasan. Kalaupun masih mau menggunakan air minum kemasan, jangan yang kemasan kecil, yang pakai yang gelas. Satu hari satu orang habis 6, ya kan? Beliin yang gede begitu loh. Jadi butuh cuma 1,
Kan begitu. Itu namanya mengurangi. Yang selanjutnya adalah recycle. Apa itu? Didaur ulang. Baru setelah aktivitas 3 ini dilakukan, masih juga ada yang tidak bisa, masih juga ini residunya, sisa-sisanya, baru kemudian itu yang dibuang, sehingga tidak membebani TPA tadi. Begitu saudara sekalian. Begitu secara umum terkait dengan pengertian polusi, sumber-sumbernya, dampak-dampaknya, dan bagaimana caranya. Sebelum kita kemudian lanjut ke proyek, kita akan melihat beberapa fakta-fakta berikut. Fakta sampah yang pertama, saudara sekalian, dibutuhkan 10 botol bekas minuman ringan untuk membuat serat kain sebagai bahan 1 buah. Dibutuhkan 40 botol plastik bekas untuk membuat 1 meter persegi karpet. Ternyata botol-botol itu jika kemudian diolah kembali bisa membuat seperti ini. Separuh dari karpet polyester yang ada di Amerika Serikat dibuat dari hasil daur ulang botol minuman. Bahkan sekarang botol minuman bisa diisi semen untuk bisa jadi rumah dan sebagainya, begitu ya. 40 botol bekas minuman ringan untuk membuat serat kain, begitu ya. Banyak sekali, 1 juta tahun dibutuhkan gelas untuk terdegradasi secara alamiah. Ini fakta-fakta tentang sampah. Selanjutnya, ini yang harus jadi renungan saudara sekalian, bahwa 1, kertas itu berapa lama dia akan bisa terurai jika tidak ada campur tangan manusia, diletakkan begitu saja 2,5 bulan dia baru terurai. Kardus 5 bulan dibutuhkan, kulit jeruk membutuhkan 6 bulan untuk terurai, spons sabun itu 25 tahun, sepatu kulit 40 tahun, kain nilon 40 tahun baru terurai, plastik itu 80 tahun baru bisa terurai, aluminium itu 100 tahun. Nah, ini yang hari ini banyak. Styrofoam itu kemudian ternyata tidak bisa hancur sampai bile-bile, kata rupiahnya. Begitu. Dalam waktu yang sangat lama kemudian baru bisa terurai. Oleh karena itu saudara sekalian, apakah kemudian kita akan membiarkan ini terjadi terus-menerus? Enggak. Mahasiswa itu harus kemudian memberi solusi. Maka tadi di capaian pembelajaran yang terakhir adalah mampu membuat strategi untuk mengolah sampah ini. Maka saudara sekalian, ayo bangun. Jangan tidur, jangan kemudian membiarkan ini terus-menerus akan terjadi seperti ini, berbahaya. Maka saudara sekalian, kita harus bangun dan menyelamatkan lingkungan tempat tinggal kita. Kita lanjut. Nah, di pembelajaran ini nanti, begitu ya, saudara akan kita bagi menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok, begitu ya, akan membuat proyek tentang pengolahan sampah. Kelompok pertama akan membuat survei sampah. Survei sampah ini dilakukan di pasar, perumahan, dan kampus. Ya, proyek untuk kelompok 1 itu adalah melaksanakan survei. Apa yang disurvei sampah itu? 1, waktu. Kebiasaan waktu membuang sampah di kampus biasanya berapa? Di lingkungan kampus biasanya pukul berapa? Kalau di pasar pukul berapa? Kalau di perumahan biasanya pukul berapa? Waktu. Kedua, jenis sampah. Kalau di pasar biasanya sampah apa yang dibuang, begitu ya. Di perumahan seperti apa, begitu jenisnya. Setelah jenis, volumenya ditimbang, mana yang lebih banyak memproduksi, begitu. Terus kemudian nanti bisa juga dengan indikator-indikator yang lain. Yang kedua, membuat pengomposan dengan metode keranjang Takakura. Takakura itu adalah metode pengomposan berasal dari Jepang. Nama orangnya yang mengeluarkan teori itu adalah Takakura memang namanya. Menggunakan keranjang yang itu tidak membutuhkan lokasi yang luas, begitu. Kemudian kelompok yang ketiga, pengomposan dengan metode yang lain. Boleh bebas memilih, banyak sekali metode-metode pengomposan. Yang keempat, memanfaatkan limbah kering sebagai media pembelajaran. Limbah kertas, plastik, ataupun styrofoam, ataupun yang lain dirubah menjadi sumber-sumber untuk belajar. Dan yang keenam adalah daur ulang sampah kering untuk meningkatkan nilai ekonomis kertas. Misalnya kemudian tadi untuk media itu bernilai ekonomis, misalnya membuat taplak
meja, vas bunga, atau baju begitu ya, membuat tas ataupun pernak-pernik yang lain yang bernilai ekonomis. Begitu saudara sekalian tugas ataupun proyek di mata kuliah ini. Semoga saudara nanti bisa melaksanakannya dengan baik sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian nanti secara periodik begitu ya, pelaksanaan proyek akan kita monitoring melalui learning management system yang kemudian telah kita kembangkan. Demikian, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup tidak ada pertanyaan, sekarang kita kesimpulannya. Satu, apa itu polusi? Polusi adalah masuknya masuknya zat ke tempat tertentu yang kemudian menyebabkan terjadi perubahan ataupun lingkungan itu tidak kemudian berubah fungsinya begitu. Oke, itu yang pertama polusi. Yang kedua, zat yang menyebabkan polusi disebut polutan. Polutan itu akan benda itu akan dikatakan sebagai polutan jika satu, jumlahnya melebihi, dua, berada di waktu yang tidak tepat, yang ketiga berada di Oke, pencemaran ada berapa jenis? Pencemaran udara, air, suara. Oke. Polusi tanah itu kemudian banyak sekali tadi, sampah juga ada non organik dan non organik, dampak yang ditimbulkan juga banyak. Begitu saudara sekalian, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.